Padi sudah menjadi bahan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia, mulai dari tanah Sumatera hingga masyarakat Papua. Padi yang diolah menjadi beras, kemudian nasi, mampu menjadi bahan pemenuhan kebutuhan akan karbohidrat. Bahan pangan yang kaya akan vitamin berguna untuk menjaga kesehatan sistem saraf dan jantung, serta menghindarkan kita dari penyakit beri-beri. Beras juga digunakan sebagai bahan pembuatan berbagai macam panganan dan kue-kue, serta merupakan komponen pembuat jamu dan paraf. Panen raya yang sedang berlangsung ini masuk ke dalam kawasan Desa Janji Maria, Kecamatan Porsia, Sumatera Utara. Di beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan sabit untuk memotong tangkai padi. Bahkan di sebagian besar wilayah masih mempertahankan penggunaan ani-ani untuk memotong tangkai padi. Dalam 1 tahun, petani di desa ini mampu memanen padi sebanyak 2 kali. Padi yang sudah dipotong langsung digebuk untuk melepaskan bulir padi dari tangkainya. Alat yang aku pakai kali ini cukup sederhana. Hanya beberapa bilah bambu yang digabungkan dengan kayu di kedua sisinya dan ditempatkan pada selembar terpal sebagai tempat untuk menampung padi yang didapat. Tangkai padi yang sudah dipotong langsung digebuk atau dipukulkan pada bilah bambu. Hasilnya buliran padi langsung rontok dari tangkainya. Nantinya, padi-padi yang aku panen ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi akan dipakai sebagai bahan pembuatan tipa-tipa, yaitu olahan berupa emping padi khas masyarakat Batak Porsea. Tipa-tipa menjadi sebuah variasi cara mengolah padi. Tidak hanya dijadikan nasi, tetapi juga menjadi cemilan emping. Cara lain untuk menikmati padi. Bulir padi hasil panen biasanya langsung dijemur. Hal ini memang dilakukan pada padi baik untuk diolah menjadi beras ataupun seperti tipa-tipa yang akan kami buat nanti. Proses penjemuran dimaksudkan agar bulir padi mudah terlepas dari kulit arinya. Selain itu juga, padi yang dijemur akan menghasilkan tipa-tipa yang berwarna putih. Gundul, Ya, Bu. tolong ini rendamnya di belakangnya. Oh ya, Bu. Penjemuran akan menurunkan kadar air dalam padi dari 30% hingga menjadi 12% saja. Makin terik sinar matahari, maka penjemuran akan semakin cepat. Tetapi saat musim hujan, butuh waktu sekitar 3 hari untuk menjemur padi-padi ini. Untuk dapat diolah menjadi tipa-tipa, padi yang sudah dijemur kemudian direndam ke dalam bak plastik selama 2 hari. Mungkin terdengar sia-sia. Padi yang sudah kering, kenapa direndam kembali? Perendaman ini dimaksudkan agar padi menjadi lunak sehingga mudah untuk diolah. Pembuatan tipa-tipa tergolong sederhana. Dari proses perendaman, padi langsung dapat disangrai dan ditumbuk hingga langsung menghasilkan tipa-tipa yang siap dinikmati. Ada 3 macam alat yang digunakan untuk menyangrai padi yang sudah direndam. Kuali kecil digunakan untuk mengeringkan ulir padi akibat proses perendaman. Kendi tanah liat pertama digunakan sebagai wadah awal pemanasan biji padi. Sedangkan kendi kedua digunakan untuk mematangkan padi hingga mengembang. Kendi pertama mempunyai panas yang lebih rendah dari kendi kedua, karena api sengaja ditempatkan langsung di bawah kendi kedua. Agar tidak gosong, bulir padi terus diaduk dengan menggunakan kuas sederhana yang terbuat dari ijuk dan diberi gagang dari bilah bambu sederhana. Dul, biar saya yang gongsen. Kau tumbuk aja ini. Oh, ya, Pak. Padi yang sudah masak ditandai dengan mengembangnya bulir serta menghasilkan bunyi yang diakibatkan keluarnya bulir beras dari kulitnya. Bulir padi yang sudah masak harus langsung dipindahkan ke dalam lesung dan ditumbuk dengan alu. Dalam keadaan panas, bulir padi akan lebih mudah ditumbuk.
karena saat masih panas, teksturnya masih lunak. Proses ini akan membuat bulir padi matang menjadi pipih dan memisahkan bulir padi yang masih menempel pada kulitnya. Pembuatannya pun harus dilakukan minimal 2 orang. 1 orang bertugas untuk memasak tipa-tipa dan 1 orang lainnya untuk menumbuk tipa-tipa yang sudah matang. Dul, udah Dul. Biar saya tampi. Oh ya Bu. Tolong parutin kelapa ya. Ya Bu. Tipa-tipa yang masih panas dan baru selesai ditumbuk dapat langsung ditampi, sehingga sekam padi sisa penumbukan dapat terbuang. Tipa-tipa yang sudah bersih ini nanti akan dijual seminggu sekali ke pasar yang ada di Kecamatan Porsea, seharga Rp20.000 per 1 kaleng takaran. Setelah ditumbuk dan ditampi, tipa-tipa sudah dapat dinikmati langsung. Untuk memperkaya rasa, tipa-tipa diberi campuran berupa parutan kelapa dan irisan gula merah. Hasilnya, tipa-tipa berasa lebih gurih. Tipa-tipa sebenarnya adalah cemilan yang istimewa, yang berasal dari tanah Batak dan menjadi oleh-oleh hingga ke beberapa daerah di Pulau Jawa. Di negara lain pun ada sejenis olahan seperti tipa-tipa yang berasal dari negara Inggris yang disebut rice flake. Semoga kenikmatan tipa-tipa ini tetap bisa dirasakan oleh masyarakat Batak dan Indonesia.